Sun Sun putra Wenwan. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Anak ini, Song Wensuan sekretaris Lun Wai Shou. ini bukan tempatmu untuk membuat masalah. Ayah tidak boleh menikahi wanita lain. Ibu akan cemburu. Presiden Luo terkenal, disiplin dan jujur, melajang selama bertahun-tahun, dengan hanya Nona Wen sebagai wanitanya. Bagaimana dia bisa punya putra sebesar itu? Tapi setelah diperiksa lebih dekat pada anak ini, antara alis dan matanya, dia benar-benar memiliki sikap Presiden Luo. Nah, kau salah orang. Aku bukan ayahmu. Cepat bawa anak liar ini pergi. Nian Nian putra Wenwan. Ayah, apakah ayah tidak ingat? Ibu di Danau Daming. Ayah tidak menginginkan kami lagi. Ini, ada apa? Kenapa ada satu lagi yang mengaku dia sebagai ayah mereka? Presiden Luo. Lihat, Bawa mereka pergi dan cari tahu apa yang terjadi. Paman polisi. Dialah yang meninggalkan Yu Yu putra Wenwan. aku dan saudara-saudaraku. Ayah tidak bisa meninggalkan kami. Ayah tidak boleh meninggalkan kami. Ayah aku dan saudara-saudaraku pasti akan menjadi anak baik. Tolong ayah jangan tinggalkan kami. apa yang terjadi? Kapan Presiden Luo punya 3 anak sebesar itu? Baiklah, mungkinkah ketiga anak ini semua anak haram Presiden Luo? Presiden Luo hari ini adalah pernikahanmu dengan putriku. Masalah ini, kamu harus memberi kami penjelasan. Mereka bukan anak-anakku. Ketiga anak ini sangat mirip dengan Anda. Jika mereka bukan darah daging Anda, milik siapa lagi mereka? Dari mana kau berasal? Keluarga Luo keluarga kaya dan terkenal. Bagaimana kau bisa senaknya menyamar sebagai keturunan keluarga Luo? Seseorang, usir mereka dari sini. Paman polisi, ayah tidak mau mengakui kami bersaudara. Ini adalah penelantaran. Cepat tanggap dia. Anda saat ini dicurigai penelantaran anak. Mohon ikut kami. Bahkan para petugas juga ada di sini. Sepertinya ketiga anak ini benar-benar anak Presiden Luo. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku tidak pernah. Ayah adalah ayah kami. Ayah adalah ayah kami. Huayo, apa sebenarnya yang terjadi? Presiden Luo. Ketiganya terlihat sangat mirip dengan Anda. Mereka tidak tahu. Tapi apakah kau tidak tahu? Mohon bekerja sama dan ikut kami. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan paksa. Anda berhak untuk tetap diam. Tapi setiap kata yang kau ucapkan akan jadi bukti di pengadilan. Wenwan Wen Janan Poris Kruk Wen. Sui sui nian nian yui yui. Ibu, akhirnya ibu datang. Ibu, ayah tidak mengenali kami lagi. Apa yang harus kami lakukan? Benar, ibu. Kau adalah ibu mereka. Benar. Nyonya, jelaskan dirimu secara jelas kepadaku. Kapan kita punya anak? Tuan, ini semua salah paham. Aku bisa menjelaskan. Benarkah? Siapa sebenarnya kau? Kau berani bawa anak-anak dan membuat keributan di pernikahanku. Apa yang isi plastik dan ganti namaku? Kau benar-benar tidak mengenaliku. Wen Sui, 6 tahun lalu kau merebut tunang Ayenku. 6 tahun kemudian hari ini, pernikahanmu. Kau bisa melupakannya. Bicaralah. Sudah kubilang bicaralah. Aku benar-benar minta maaf. Anak-anak suka bermain peran. Tak kusangka ini bisa merusak pernikahanmu. Permintaan maafku yang tulus. Ngomong-ngomong, ini kartu namaku. Semua kerugian hari ini akan kubayar. Kau bisa menghubungiku kapan saja. Anak-anak, kalian tidak boleh nakal lagi di kemudian hari. Ya. Yu ingat. Maaf, Pak Polisi. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Ayo pergi harta-hartaku. Kau berhenti di situ. Apa menurutmu kartu nama kusut itu pantas? Bisa menyelesaikan semuanya. Hari ini adalah pernikahan keluarga Luo keluarga kaya teratas. Berapa banyak pejabat tinggi datang untuk hadir. Dan sekarang kau telah merusak semuanya. Nona, aku benar-benar tidak menghindari tanggung jawab. Aku hanya berpikir, pernikahanmu sekarang lebih penting bagimu. Lebih penting. Masalah kecil sudah beres. Mari kita kembali ke topik utama. Menjadi saksi pertukaran cincin pengantin. Tunggu, Paman. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Kenapa?
Karena amanah kuno mengatakan, hari ini cocok untuk pemakaman, dan tidak cocok untuk pernikahan. Jika ayah melanggarnya, petunjuk leluhur akan membawa nasib buruk. Tepat sekali. Keluar sedikit, langsung tertimpa bencana. Paling parah, keluargamu hancur total. Kau bocah, apa yang kau tahu tentang almanak lama? Aku pikir kau sengaja membuat masalah. Kalian semua keluar. Cukup. Wen Sui, apakah kau lupa apa yang aku katakan padamu? Jika kau ingin menikahiku, kau harus mengubah cara-cara sombongmu. Huaiyo, aku salah. Tolong jangan marah. Awas, kakimu bisa kambuh lagi. Sui juga merasa sakit untuknya. Kerja keras demi venue pernikahan dirusak oleh seseorang. Cukup. Karena pernikahan ini telah berulang kali terganggu. Itu tanda hari ini tak cocok untuk menikah. Pernikahan ini awalnya dipaksakan kepada kita. Hari ini berakhir di sini. Aku akan membicarakannya dengan ibu. Huaiyo, jangan. Wen Xuan, ayo pergi. Huaiyo, jangan. Sui, situasi macam apa ini katakan padaku? Harta-hartaku. Kalian benar-benar harta kesayangan ibu. Wanita jahat itu. 6 tahun lalu, dia berani menindas ibu. Jadi dia adalah musuh kami. Kami akan selalu melindungi ibu. Dengan Yui di sini, ibu tidak perlu takut. Dengan kalian berdua di sini, bagaimana mungkin ibu takut? Kalian berdua tidak takut, tapi aku tadi ketakutan setengah mati. Yuan, sahabat terbaik Wen Wan. Jika Luo Huaiyo sungguh mengirim penyelidik ke sana dan mengetahui aku menukar kotak hadiah mereka. Nuan, ini soal ganggu pernikahan Wen Sui. Benar-benar, tujuanmu kembali ke negara ini. Yang kuinginkan, bukan hanya merusak pernikahan. Ini tidak sesederhana itu. 6 tahun yang lalu. Emosi ibumu terguncang, menyebabkan infeksi luka pasca operasi. Tanda-tanda vitalnya sudah hilang. Mohon terima belasungkawa kami. Ibu. Bagaimana bisa kau meninggalkanku seperti ini? Menangis begitu menyedihkan. Apakah itu kau? Sekarang setelah sampai pada titik ini, aku akan memberitahumu kebenarannya. Akulah yang memberitahu ibu bahwa aku sengaja membuatmu tidur dengan pria liar. Dan bahkan hamil anaknya, dan bahkan keluarga lu tidak menginginkanmu. Satu-satunya hal yang tidak kuduga adalah bahwa dia begitu rapuh. Siapa sangka dia tidak bisa menahan pukulan itu, dan langsung marah sampai mati olehku. Kau bajingan. Kau putri angkat dari ibuku. Bawa pulang dari panti asuhan. Dia anggapmu seperti putri sendiri, kandung. Bagaimana bisa kau melakukan ini padanya? Kau pembunuh. Karena dia adalah putri kandung. Jadi apa haknya untuk memberimu segalanya? Hal-hal itu awalnya milikku. Kau pencuri barang-barangku. Sampai mati, aku lawan dia. Pergi ke neraka. Dulu dia menyebabkan kematian ibuku. Dan kemudian mencoba membunuhku. Dia pikir dengan menyuruh seseorang membuang tubuhku, dia tidak menyangka bahwa aku masih hidup, bahkan melahirkan ketiga anak ini. Sudah 6 tahun. Satu-satunya tujuanku kembali adalah orang yang menyakitiku saat itu, dan ibuku. Membawa mereka ke sidang. Merusak pernikahan ini hanyalah permulaan. Bagaimana jika Wen Sai tahu kau tidak mati? Apa yang akan kau lakukan? Aku sudah operasi plastik dan mengganti namaku. Aku mengujinya barusan. Dan dia sama sekali tidak mengenaliku lagi. Bukankah dia suka merebut sesuatu? Baiklah, aku akan buat dia benar-benar merasakan memiliki semua impiannya direbut darinya. Tapi ku dengar, Ibu Luo Huaiyo sangat menyukainya. Jika dia tidak sakit hari ini, dia pasti sudah ada di sini. Nuan, aku takut kau menghancurkan keinginan Wen Sui untuk menikah kaya. Itu tidak mudah. Baiklah, kita tunggu dan lihat. Jangan khawatir ibu. Aku pasti akan membantumu sepenuh hati. Dan aku. Dan Yui. Aku benar-benar iri padamu. Melahirkan 3 anak jenis. Sui-Sui di usia semuda itu sudah berturut-turut memenangkan medali emas dalam 3 kompetisi komputer. Nian tidak peduli. Investasinya tak pernah rugi. Dan Yue apalagi. Bersikap seperti kamu yang dikenal dunia Dr. Wen. Dikenal dunia. Jadi, aku sangat beruntung dengan gen yang begitu bagus. Ayah mereka pasti bukan orang biasa. Nuan, apakah kau benar-benar tidak ingat
Siapa ayah mereka? Aku tidak bisa melihat dengan jelas malam itu. Wajahnya. Lagi pula, satu-satunya tujuanku saat ini adalah Luo Huaishu. Paman ini tampan. Cukup baik untuk ibu. Suaranya terlalu buruk. Aku harus membantunya, memperbaikinya dengan benar. Kalian hanyalah sekelompok bajingan. Nuan, apa rencanamu soal mendekati Luo Huaiyo? Mau tolong dia rawat kakinya. Selama bertahun-tahun, aku telah rajin belajar kedokteran, serta dapat posisi di organisasi medis internasional. Aku sudah menarik perhatiannya. Sebelum kembali ke negara ini, dia minta diaturkan bertemu denganku. Aku sudah setuju, aku sangat menantikan ekspresi wajahnya saat dia melihatku lagi. Wen Nuan. Ibu, ada apa? Jika tidak ada yang salah, apakah itu berarti kamu Firman Ibu Lu Huaisho. tidak bisa bicara dengan putraku? Huaiyo, nah kamu adalah satu-satunya anakku. Tidak bisakah membuat ibu tenang? Kamu akhirnya setuju untuk menikah. Mengapa kamu membatalkan pernikahan lagi? Omong kosong apa yang dia katakan padamu lagi? Ibu, kau fokus saja pada memulihkan kesehatanmu. Jangan khawatirkan hal lain. Sui, dalam beberapa tahun terakhir dia telah berkontribusi banyak untuk grup Luo dan dia sangat pengertian. Dia adalah istrimu, satu-satunya pilihan mengenai pernikahan hari itu. Aku tahu semuanya. Kita cari hari baik dan lakukan lagi. Mengerti? Baiklah, aku mengerti. Tidak. Aku harus kembali dan awasi sendiri. Tuan Luo, Nona Wen ada di sini. Dia bilang ingin bertamu Anda. Katakan padanya, aku sibuk. Aku tidak punya waktu untuk menemuinya. Ya, Dr. Wen yang Anda minta saya hubungi juga sudah tiba. Dia menunggu di luar. Biarkan dia masuk. Baik. Halo Tuan Luo, saya Wen Nuan. Jadi kau Dr. Wen. Sungguh kebetulan kita bertemu lagi. Dr. Wen, aku tidak pernah percaya bahwa di dunia ini ada begitu banyak kebetulan. Apa tujuanmu yang sebenarnya dalam mendekatiku? Insiden pernikahan itu memang kebetulan. Jika kita melihatnya dari logika Tuan Luo, seharusnya Tuan Luo yang pertama kirim orang mendekatiku. Mengapa? Tuan Luo juga punya tujuan. Song Wensuan pasti sudah memberitahumu kan. Selama kau bisa menyembuhkan kakiku, kau bisa menentukan hargamu. Tidak masalah, aku jamin, aku tidak akan membiarkan Tuan Luo kecewa. Aku sudah lama mencari dokter terkenal, tapi tak ada yang berani. Begitu yakin. Dr. Wen sepertinya, kau bahkan belum 30 tahun. Kau lebih percaya diri daripada orang lain. Tuan Luo, saya minta maaf atas pelanggaran ini. Tuan Luo selama bertahun-tahun, meski sulit berjalan, tidak ada atrofi otot. Agaknya Anda biasanya terus latihan rehabilitasi, kan? Meridian Tuan Luo berdenyut kuat. Sepertinya kakimu belum sepenuhnya mati rasa. Dr. Wen, pengamatanmu tajam. Namun hanya berdasarkan ini, itu sepertinya tidak membuktikan kemampuanmu. Kemampuanku tentu lebih dari itu. Tapi aku butuh Tuan Luo memberiku waktu beberapa hari lagi. Dr. Wen, aku harap selama masa jabatanmu, kau bisa mengingat tanggung jawabmu dan tetap pada batasmu. Tuan Luo, aku adalah ibu dari 3 anak. Kurasa baik Tuan Luo maupun aku tidak ingin menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Namun, aku adalah seorang ibu tunggal. Sementara, anak-anak perlu diurus. Khawatir aku tak selalu siap sedia. Aku sudah meminta Song Wensuan menyiapkan beberapa kamar tamu untukmu. Kau bisa membawa anak-anak dan tinggal di sini. Kalau begitu aku akan patuh. Bibi, aku menunggu lama di luar hari ini, tapi Huaicho menolak menemuiku. Apakah dia menyesalinya? Apakah dia tidak ingin menikahiku lagi? Huaicho paling mendengarkanku. Dia tidak akan memutuskan pertunangan. Dia mungkin mengalami kambuh kondisi kakinya. Itulah sebabnya dia tidak menemuimu. Tapi selama 6 tahun terakhir, dia telah menggunakan alasan ini untuk menjauhkanku. Aku benar-benar takut. Baiklah kalau begitu, aku yang akan memutuskan. Kamu akan pindah hari ini. Benarkah? Terima kasih, Bibi. Ibu. Rumah Paman Hua besar sekali. Setelah kalian berdua menikah, cepatlah dan berikan aku seorang cucu laki-laki yang gemuk. Aku sudah lama menantikan cucu. Rumah putraku. Kenapa 3 anak bisa sampai sini? Anak ini sangat mirip Huaijo.
Saat dia kecil, mengapa harus mereka? Lihatlah ketiga ini. Harta ini. Sangat lucu, berapa umurmu? Halo nenek kami berumur 6 tahun. Halo nenek kami berumur 6 tahun. Mereka sangat mirip Huaijo. Mungkinkah? Bibi, wajar saja bagiku untuk tinggal di sini. Tapi untuk Wen Duan ini, dia pertama merusak pernikahanku dengan Huaijo, dan sekarang dia menggunakan nama dokter untuk mendekati Huaijo. Kau harus benar-benar cegah itu, tinggal di keluarga Luo. Tinggal di keluarga Luo, bukanlah inisiatifku. Kaki Presiden Luo, yang perlu perawatan terus-menerus. Dia bersimpati bahwa aku adalah ibu tunggal, dengan anak-anak yang harus diurus. Makanya dia sediakan akomodasi. Dokter Wen, bolehkah aku bertanya, di mana ayah anak-anak itu? Ayah anak-anak itu sudah meninggal. Begitukah? Aku baru saja mengambil rambut anak-anak itu untuk melakukan tes DNA kilat. Hasilnya ada di sini. Sejak Huaijo menderita penyakit kakinya 6 tahun lalu, dia tidak pernah intim dengan wanita manapun. Bagaimana mungkin anak-anak ini menjadi anak-anak Huaijo? Nian Nian dan yang lainnya memang terlihat seperti Luo Huaishu. Mungkinkah pria malam itu benar-benar dia? Ayo buka dan periksa, karena kamu tidak mengakuinya. Apakah itu garis keturunan keluarga Luo? Akan diketahui dengan melihat. Bibi, bahkan jika kau memiliki institusi medis, paling berwenang melakukan tes kilat, minimal 2 hari untuk itu. Oleh karena itu laporan di tanganmu ini tidak mungkin memiliki hasil, seperti yang diharapkan dari Dr. Wen. Tidak buruk, aku belum menerimanya. Laporan tes. Namun kau tidak mendapatkan persetujuanku, dan secara sepihak mengambil informasi anakku untuk pengujian. Ini sungguh tidak pantas, Tuan Luo, dan aku tidak pernah memiliki urusan apapun. Tidak perlu bagimu untuk bersusah payah melakukan tes paternitas. Ketika aku bertanya tentang ayah anak itu, kamu gagap. Lihatlah ketiga anak itu, juga terlihat seperti Huaijo sekali. Bagaimana dengan hasilnya? Kita akan tahu dalam 2 hari. Bibi, itu semua hanya kebetulan. Untuk masalah seperti itu, bagaimana mungkin Huaijo tidak tahu? Menurutku, dia harus segera diusir dan carikan Huaijo dokter baru yang lebih bisa diandalkan. Nona Wen, aku menang 3 kali berturut-turut kejuaraan kompetisi medis internasional. Bisa dibilang, selain aku kaki Tuan Luo, tak ada yang bisa menyembuhkan. Dasar mulut besar. Baiklah. Jika kau tidak mau tinggal di kamar tamu seperti mereka, maka segera pergi. Mari kita lakukan itu. Dokter Wen, kaki Huaijo ada di tanganmu. Dokter Wen, bisakah aku membawa anak-anak untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar? Tentu saja. Ayo pergi, anak-anak. Rapat akan segera dimulai. Bawa aku ke ruang kerja. Ya, Jangan kira hanya karena kau pindah ke keluarga Luo kau aman. Akan ku beritahu, jika kau berani menggoda Huaijo, kau pasti akan menyesal. Permisi Nona Wen, bagaimana kau akan membuatku menyesal? Apa kau berencana membungkamku lagi? Kau, tolong selamatkan aku. 3 anak. Bajingan seperti itu seharusnya tidak pernah dilahirkan. Kau dan anak-anakmu seharusnya berinkarnasi dengan benar. Wen Suye, kau tunggu saja. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku akan kembali untuk menuntut nyawamu. Kau Wan Jianan, kau belum mati. Kau sudah kembalikan. Nona Wen sepertinya sangat takut pada orang ini. Mungkinkah dia melakukan kesalahan? Siapa sebenarnya kau? Nona Wen, aku tidak tahu seberapa mirip aku dengan Wen Jianan yang kau sebutkan. Tapi aku bukan dia. Kau salah orang. halo. Bukankah ini Nona Wen? Tamu yang langka. Terakhir kau manfaatkanku. Kau meninggalkanku begitu saja. Mengapa kau mencariku kali ini? Mungkinkah si lumpuh itu tidak bisa memuaskanmu? Lu Hao Tian, aku bertanya padamu. Dulu kau membawa Wen Jianan. Apakah itu dibereskan dengan tuntas? Apa kau yakin dia benar-benar mati? Dulu aku pribadi mendorongnya ke laut. Dia berdarah begitu banyak. Dan dia tidak bisa berenang. Dia pasti sudah mati. Nona Wen, sudah lama kita tidak bertemu. Kapan kita bisa jalan-jalan? Halo? Halo? Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku.
Selama aku cepat menjadi Nyonya Lu, apa yang harus kutakutkan? Terima kasih Nenek, sudah mengantar kami. Untuk berkeliling villa, Nenek pasti lelah. Biarkan aku memijat punggung Nenek. Nenek pasti haus. Minumlah air. Baiklah, terima kasih sayang. Nenek makanlah jeruk. Kamu yang ingin memakannya, bukan? Nenek akan mengupasnya untukmu. Terima kasih Nenek. Nenek adalah nenek terbaik di seluruh dunia. Jika anak-anak ini benar-benar cucuku, aku akan terbangun sambil tertawa dalam mimpiku. 6 tahun lalu, aku dijebak. Malam aku menderita penyakit kakiku. Apa sebenarnya yang terjadi? Saat kami menemukan Anda masih tidak sadarkan diri. Kami mencari dalam radius 100 li, tapi tidak menemukan apapun. Anda juga mulai curiga bahwa anak-anak Dr. Wen memiliki hubungan dengan Anda. Aku hanya merasa bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa kuingat mengenai Wen Nuan dan anak-anak itu. Ibuku beberapa tahun terakhir ini sangat menginginkan cucu. Rumor tak berdasar seperti itu. Bukankah itu biasa? Kalau begitu, apakah Anda perlu saya untuk menghentikan tes paternitas? Tidak perlu ribut-ribut seperti itu. Begitu hasilnya keluar, ibuku akan tenang dengan sendirinya. Ya, kalau begitu Anda istirahat. Saya akan kembali. Huayo, Siapa yang mengizinkanmu masuk? meskipun kita belum resmi menikah, kita tidak berbeda dari pasangan suami istri. Mungkinkah kau tidak mau? Apa kau ingin pergi sendiri? Mau aku cari seseorang saja untuk mengusirmu? Kau. Aku keluar untuk mengambil segelas air, tapi aku tidak mendengar apa-apa. Dr. Wen. Meskipun kau mendengar sesuatu, itu tidak masalah. Di masa depan, antara pasangan suami istri, akan ada banyak suara seperti itu. Sebaiknya kau terbiasa dengan itu segera. Sepertinya aku memang sudah terlalu lama di luar negeri. Aku bahkan tidak tahu bahwa bertunangan di sini berarti sudah menikah. Iya, jika kita suami istri. Mengapa kita masih tidur di kamar terpisah? Akan ku beritahu. Jangan anggap karena bibi sayang anak-anak itu. Mereka bisa menjadi anak kandung sebenarnya. Yang Huayo, setelah hasil penilaian keluar, kau akan tahu. Keluarga Luo, hal yang tak akan pernah kau bisa impikan seumur hidup ini. Kurasa Nona Wen pasti salah paham padaku. Tapi tidak masalah. Waktu akan membuktikan segalanya. Antusias menyatakan klaimmu. Sepertinya dia memiliki cinta sepihak. Situasinya lebih menguntungkan bagiku sekarang. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku akan melawanku sampai mati. Pergi ke neraka. Tidak. Ibu bangun. Kata. Ibu mimpi buruk. Ibu jangan takut. Kami semua di sini. Kami akan melindungi ibu. Kakak apa yang harus kita lakukan? Ibu tidak bisa bangun. Kalian berdua jaga ibu. Aku akan pergi memanggil paman dulu. Dr. Wen, Dr. Wen. Jangan takut, aku di sini. Melihatnya. Tak kenal takut, tidak takut apapun. Tak kusangka dia takut guntur. Cukup menawan sebenarnya. Paman Luo dan ibu sangat cocok. Bertanggung jawab dan teliti. Dia cocok menjadi suami ibu. Baiklah. Ibumu, aku akan menjaganya dengan baik. Kalian berdua tidurlah sekarang. Paman Luo. Bisakah kamu tinggal bersama ibu? Aku tidak akan pergi. Kalian berdua tidurlah sekarang.
Aku mengalami mimpi buruk tadi malam. Apakah dia yang terus merawat aku dan anak-anak? Kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Ketua Luo, mengapa Anda di sini? Anak-anak lari ke kamarku tengah malam, mengatakan kau takut pada Guntur, dan menangis. Karena rasa kemanusiaan, aku datang memeriksamu. Dr. Wen, jangan overthinking. Aku bukan tip orang yang memanfaatkan kesulitan orang lain. Kalau begitu terima kasih Ketua Luo. Sekarang sudah cukup larut. Aku antar kamu kembali ke kamar. Ketua Luo, apakah Anda butuh bantuan? Tidak perlu. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Tidak apa-apa. Hal semacam ini. Dalam karir saya sebelumnya. Entah sudah berapa kali saya mengalaminya. Saya sudah terbiasa. Termasuk pria sepertiku. Ya, pasien seringkali mengandalkan perawatan saya dan curhat perasaan mereka ke aku. Ketua Lu, Anda tidak mungkin. Seperti itu juga kan? Aku tidak tertarik pada romansa di tempat kerja. Saya perlu memberi Anda pemeriksaan sederhana untuk menilai perawatan Anda. Menurutmu, tempat yang cocok di mana? Cukup sibuk kerja. Ayo lakukan di perusahaan. Ketua Luo, silakan istirahat. Saya akan kembali dulu. Dr. Wen. Taman Luo tolong, jangan pergi. Baiklah. Baiklah, baiklah. Paman tidak akan pergi. Cepat tidur. Anak-anak sangat merindukan untuk memiliki seorang ayah. Tapi karena saya menolak membicarakan apa yang terjadi malam itu juga terlalu tidak adil bagi mereka. Jika Luo Waishu dan aku bisa memiliki masa depan, mereka pasti akan bahagiakan. Ibu, Paman Luo sangat lembut. Dan jahat itu sama sekali tidak pantas untuk Paman Luo. Paman Luo pasti tidak menyukainya. Kalau tidak, mereka tidak akan membatalkan pernikahan. Kalian, dasar anak-anak nakal. Baiklah, saya akan mengambil mobil. Kalian tunggu di sini. Untukku baiklah. Ya, ya. Kakak ibu harus mencari uang untuk menghidupi kita dan juga menjaga Paman Luo. Kita harus mencari cara untuk membantu ibu. Kamu benar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kamu tidak perlu mengantarku. Aku akan jalan kaki saja. Itu juga baik untuk kesehatanku. Lagi pula aku akan pergi ke rumah sakit untuk tes paternitas. Tentu saja aku tidak sabar. Kaca, bukankah itu nenek yang kita lihat di rumah Paman Luo? Kakak barang-barang nenek sepertinya hilang. Kakak, ayo kita beritahu dia. Nenek, ada yang jatuh. Nenek, ada yang jatuh. Nenek, hati-hati. Nenek, hati-hati. Kecelakaan mobil apa? Nenek, apakah ada bagian lain yang tidak nyaman? Nenek, jangan takut. Ibu kami akan segera tiba. Dia adalah dokter terbaik. Dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Nenek baik-baik saja. Sedangkan aku, terima kasih untuk kalian semua karena sudah datang menyelamatkan nenek, tapi lain kali. Kalian tidak boleh sembrono begitu. Mengerti? Nenek, kami mengerti. Aku akan meniupnya untukmu. Ibu kata kalau ditiup, dia sakit lagi.
Kalau mereka anak Huaizhou, betapa indahnya itu. Aku sangat ingin melihat hasil tes DNA segera. Sui Sui Nian Nian Yui Yui. Biar ibu lihat. Apakah kalian terluka? Tidak, tidak. Bagaimana kalian bisa berlarian seperti itu? Kalian membuat ibu takut tahu. Jangan salahkan anak-anak. Mereka juga mengkhawatirkanku. Makanya mereka buru-buru datang. Untungnya, tidak ada yang terluka. Dalam hatiku, masih ada rasa tidak enak di hati. Jangan terlalu salahkan diri sendiri. Saya akan membawa Anda untuk pemeriksaan lengkap. Dengan begitu Anda bisa merasa lebih tenang. Tidak perlu. Ini hanya luka dangkal. Kau benar-benar memukulnya. Ibu Huaizhou, ini merepotkan sekarang. Nona Wen, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita perlu memikirkan solusi. Bibi, ditabrak mobil itu serius. Kau lagi. Terakhir kali kau merusak pernikahanku, dan kali ini kau menyebabkan bibiku terluka. Aku pikir kau hanyalah pembawa sial. Nona Wen, ini adalah tanggung jawab saya. Saya sama sekali tidak akan menghindarinya, tapi ini jelas sebuah kecelakaan. Baiklah, untungnya mobil itu menabrak pilar garasi parkir bawah tanah. Luka saya di sini. Hanya goresan kecil. Bibi, wanita ini sangat licik. Kau sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Menurut pendapatku, dia sengaja menyebabkan kecelakaan mobil ini, ingin mendekatimu sebagai penyelamat, untuk mendekatimu, dan membuka jalan untuk merayu Huaizhou. Sui, kamu terlalu banyak berpikir bukan? Nona Wen, sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin saya membiarkan anak-anak saya dalam bahaya? Ini jelas fitnah. Nenek, ibu sangat menyayangi kami. Dan juga sangat baik hati. Dia tidak akan melakukan itu. Baiklah, baiklah, baiklah. Nenek, percaya pada ibumu. Nona Wen, Anda beri saya uang, dan saya akan memukul wanita tua ini, agar anak-anak Anda bisa. Paman, saya sudah menyelesaikannya, tapi mobil saya disita. Kerugian ini, Anda harus mengganti rugi saya, Kang. Lepaskan ibuku. Tuan, saya sama sekali tidak mengenal Anda. Apa yang Anda bicarakan? Baiklah, baiklah, baiklah. Ini adalah catatan transfer yang Anda kirimkan kepada saya. Dengan bukti manusia dan materi yang ada, Anda masih ingin menyangkalnya, bukan? Aku tidak percaya kamu benar-benar menggunakan anak-anak untuk melakukan hal seperti itu. Kamu tidak pantas menjadi ibu mereka. Tidak, ibu adalah ibu terbaik di dunia. Ibu tidak melakukannya. Nenek, jangan salah paham sama ibu. Bibi, menurut pendapatku, dia jelas tahu. Anak-anak itu bukan anak Huaizhou. Terus lihat kamu sayang anak-anak itu. Dia ingin menggunakan mereka untuk mendekatimu. Jika dia berhasil, itu tidak terbayangkan. Dr. Wen, kamu akan ngaku sendiri. Atau aku panggil polisi. Aku... Ibu. Belum waktunya untuk menarik kesimpulan. Paman lo. Ibu sedang dijebak. Paman, tolong bantu ibu. Terima kasih, Paman. Ibu, dia bukan orang seperti itu. Huaizhou. Bibi awalnya juga tidak percaya, tapi sekarang dengan bukti manusia dan materi. Jangan biarkan dia menipumu. Mobil yang terlibat dalam kecelakaan itu telah disita. Bukti-buktinya meyakinkan. Dia bukan sasaran empuk. Huaizhou kamu. Ini adalah rekaman yang baru saja saya minta. Song Wen Xuan selidiki. Rekaman pengawasan eksternal grup. Dan catatan kasus. Tidak memiliki catatan cocok dengan mobil pelaku. Ini membuktikan dia berbohong. Ini saya. Lihat catatan transfer ini. Itu sudah didit dengan perangkat tuna. Mengapa ada? Waktu ini pukul 15:10. Ini adalah catatan transfer Tanti jahat. Dan Paman jahat. Berikan padaku. Tanti jahat dan Paman jahatlah yang merencanakan ini. Mereka ingin ibu yang disalahkan. Sui, apa-apa yang terjadi? Nona Wen, mengenai masalah ini, Anda sebaiknya memberi saya penjelasan. Jika kamu tidak ingin membusuk di penjara, maka bicaralah sendiri. Nona Wen, semua rekayasa dan tuduhan palsu ini adalah dilakukan oleh saya sesuai instruksi Anda. Hanya saja waktunya terlalu sempit, dan detail-detail ini tidak bisa disempurnakan. Diam. Huaizhou. Bibi, aku tidak pernah berpikir untuk menyakiti anak-anak itu. Aku hanya ingin menakut-nakuti Wen Nuan. Ancaman yang begitu enteng. Ini menyangkut 2 keluarga dan 4 nyawa. Sui, selama ini kamu selalu lembut dan baik, bersemangat membantu orang lain. Itulah juga mengapa aku bersedia memilihmu sebagai menantuku. Tapi sekarang, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Sudah kubilang. Selama kamu bersikap baik,
Aku akan menikahimu. Tapi kamu masih tidak bisa diperbaiki. Bawa dia keluar. Serahkan dia ke polisi. Ya. Nona Wen. Nona Wen, selamatkan saya. Nona Wen, selamatkan saya. Bibi. Kau tahu orang seperti apa aku ini? Kau paling tahu selama 6 tahun terakhir. Aku hanya terlalu mencintai Huai Zhou. Aku sesaat dibutakan oleh amarah. Itu saja. Bibi, kau tidak tahu. Hari ini aku pergi ke perusahaan Huai Zhou dan aku melihat. Aku melihatnya. Merayu Huai Zhou. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Bibi, aku tidak akan berani berbohong padamu. Semua orang di perusahaan melihatnya. Baginya untuk melakukan hal seperti itu adalah mengabaikan reputasi Huai Zhou dan perusahaan sepenuhnya. Nona Wen, saya sedang melakukan pemeriksaan untuk Ketua Luo. Tolong jaga ucapan Anda. Pemeriksaan. Apakah itu benar-benar pemeriksaan atau rayuan? Kau tidak tahu. Apa aku tidak tahu? Jika Anda bersikeras berpikir seperti itu, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Aku cukup. Huai Zhou, bagaimana kamu bisa membuat masalah di perusahaan? Tidakkah kamu tahu bahwa menarik sehelai rambut, gerakan seluruh tubuh? Ibu. Saya biasanya sibuk kerja. Makanya saya periksa di perusahaan. Kamu. Apa yang lebih penting daripada kakimu? Mulai sekarang, lakukan pemeriksaanmu di rumah. Aku sendiri yang akan mengawasimu. Bibi. Apa kau bilang? Kau akan datang untuk tinggal bersama kami. Tepat sekali. Dengan begini, kita semua bisa tenang. Bibi. Suyi. Mengenai masalah hari ini, jangan dimasukkan ke hati. Bibi. Kau tidak tahu. Sejak kau bilang ingin membawa anak itu untuk tes paternitas, rumor telah menyebar di seluruh perusahaan. Mengatakan wanita ini ingin menggantikanku. Itu semua hanya omongan yang menakut-nakuti. Jangan dimasukkan ke hati. Kalau begitu, mengapa kamu tidak membiarkannya membawa anak itu dan pergi? Bagaimanapun anak itu sama sekali tidak mungkin. Anak Huai Zhou ini, Nyonya Feng, direktur kami, mendengar Anda tiba dan meminta saya untuk membawa laporan tes paternitas kepada Anda. Dr. Wen, jika anak itu memang anak Huai Zhou, saya tidak akan pernah mengizinkan garis keturunan keluarga Luo tersebar di luar. Saya juga tidak akan membiarkan anak saya tanpa seorang ayah. Tidak mungkin. Anak-anak itu sama sekali tidak mungkin anak Huai Zhou. Tidak ada hubungan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah ku bilang, anak-anak haram kotor ini sama sekali tidak mungkin anak-anak Huai Zhou. Mengenai masalah hari ini, pada akhirnya, kita yang salah duluan. Dr. Wen tidak pernah menggunakan anak-anak untuk mendapatkan keuntungan. Ibu harus meminta maaf padanya. Huai Zhou, mengapa kau selalu membela orang luar? Lagi pula Bibi, dia lakukan itu demi kebaikanmu dan demi keluarga Luo. Tapi wanita ini, dia jelas tahu anak-anak itu bukan anakmu. Namun dia masih berakting seperti ini, membuat Bibi senang tanpa hasil. Aku pikir dia hanya menyimpan niat untuk mendapatkan status. Dr. Wen, mengenai masalah hari ini, saya minta maaf kepadamu. Namun kamu harus tahu bahwa ada perbedaan antara pria dan wanita. Terlebih lagi putra saya sudah bertunangan. Kamu seharusnya lebih menjaga dengannya jarak yang sesuai. Saya mengerti. Karena kamu mengerti, saya harap kamu pindah dari rumah putra saya. Gosip dan rumor. Untuk Dr. Wen. Tidak baik. Bukan. Dr. Wen adalah tamu terhormat yang saya undang. Apakah dia tinggal atau pergi, harus diputuskan oleh saya. Ibu tidak perlu khawatir tentang itu. Huai Zhou, kamu anak. Apakah aku bahkan tidak bisa mengendalikanmu lagi? Nenek tidak suka. Kami lagi. Nenek. Tentu saja aku menyukai kalian semua. Aku berharap setiap hari aku bisa melihatmu. Ibu pergi. Kami juga pergi. Nenek tegakah nenek membiarkan kami pergi? Nenek tidak tega melepaskanmu. Nyonya Feng, perawatan rehabilitasi Tuan Luo baru saja dimulai. Jika saya pergi, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya harap kamu ingat tugasmu sebagai dokter. Bibi, bagaimana kau bisa begitu mudah mempercayai apa yang dia katakan? Suyi, saya tahu pernikahan itu terganggu dan kamu kesal. Tapi kamu seharusnya tidak kehilangan sikap yang diharapkan dari calon Nyonya Luo. Semuanya harus memprioritaskan kepentingan Huai Zhou. Masalah ini sudah beres. Aku mau keluar mencari udara segar. Anak-anak yang begitu penurut. Bagaimana mungkin mereka bukan milik Huai Zhou? Untungnya data ibu berhasil dicegat sebelum bocor. Seperti yang diharapkan dari kakak. Ibu, mungkinkah bibi jahat itu menyelidikimu? Apa yang harus kita lakukan?
Selain dia, tidak akan ada orang lain. Tapi jangan khawatir. Ibu sudah mendapatkan saham yang ditinggalkan nenek. Dengan dana ini, bisa mengarah ke keluarga Wen dan Lu, Biro ke-8. Masuk. Ketua Luo, saya baru saja menemukan informasi Dr. Wen. Semua informasi langsung terhapus. Saya melacak dan mencegat EP. Ditemukan bahwa itu cocok dengan alamat EP yang merusak milik Wen Group, EP Virewa. Terlebih lagi, Katakan saja apa yang ingin kau katakan. alamat EP ini berasal dari komputer Suisue. Apa yang kau katakan? Itu benar sekali. Sistem komputer Suisue dipasang oleh saya. Saya sangat mengenalnya, Ketua Luo. Suisui anak ini benar-benar memiliki kecerdasan itu yang Anda miliki saat kecil. Pernahkah kau melihat seperti apa penampilanku saat aku muda? Tidak, saya tidak. Saya selalu mendengar nenek berkata bahwa Anda memiliki 3 kamar, penuh dengan sertifikat kehormatan yang tidak muat. Perbuatan mulia Anda, saya bisa menghafalnya semua. Suisui di usia semuda ini sudah menjadi jenius seperti itu. Sayang sekali bahwa dia bukan anak kandung Anda. Bagaimana jika dia bukan anak kandungku? Setelah aku menemukan Wen Luan itu, dia yang ninggalin keluarga. Aku akan membuatnya melihat dengan matanya sendiri bagaimana anak-anak itu datang dan terima aku sebagai ayah mereka. Ya, aku akan suruh orang percepat prosesnya untuk memulihkan informasi Dr. Wen. Bibi, aku tahu bahwa aku dan Huaijo sudah batalin pertunangan kami. Aku seharusnya tidak mengganggumu lagi. Tapi ikatan 6 tahun ini tidak bisa dipalsukan. Aku benar-benar tidak bisa tega melihat Huaijo ditipu. Apa maksudmu dengan itu? Aku suruh seseorang cari dan selidiki ini. Informasi Wen Luan. Wanita ini, dia tidak hanya mengganti namanya, tapi juga melakukan operasi plastik. Bahkan catatan pernikahannya palsu. Dia punya anak di luar nikah. Dia takut orang lain akan tahu. Semua yang telah dia lakukan, dia menghancurkan semua bukti. Bisakah kamu menjamin bahwa semua yang kamu katakan itu benar? Bibi, aku bersumpah, kalau aku sampai berbohong sekali saja, maka biarkan keluarga Wen mulai sekarang menghilang dari Kyoto. Bibi, apa kau tidak menyadarinya? Sejak wanita ini muncul, bukan hanya aku dan keluarga Wen menghadapi masalah berturut-turut. Bahkan Huaijo telah berubah. Seseorang seperti dia, seseorang yang berniat jahat dan sembunyi identitas. Kau tidak bisa mempertahankannya. Pergi, dan panggil dia ke sini untukku. Nyonya Feng, ada yang bisa saya bantu? Wen Niwan, kamu ganti nama dan operasi plastik. Dan bahkan punya anak di luar nikah. Kami tahu semua tentang itu. Hal macam apa yang teduh tak terkatakan yang kau lakukan untuk sepenuhnya mengubah dirimu begitu menyeluruh? Katakan padaku, apa tujuanmu mendekati Huaijo? Di dunia ini, seseorang yang operasi plastik dan ganti nama sangat banyak. Hak apa yang kamu miliki untuk menargetkan ibu kami? Kamu secara pribadi menyelidiki masa lalu ibu kami. Itu melanggar hak privasinya. Kami bisa menuntutmu. Ibu bekerja sangat keras untuk melahirkan kami. Dia cari uang buat membesarkan kami. Aku tolak kamu fitnah ibu. Bibi, lihat. Sekarang bahkan anak-anak nakal ini menunjukkan warna asli mereka. Nyonya Feng, apa yang Nona Wen katakan memang benar. Tapi saya tidak berpikir ini adalah noda pada karakter saya. Yang murni tetap murni. Dr. Wen, apakah kamu tidak bersalah atau tidak? Aku tidak peduli. Tapi perasaan Huaijo padamu, kamu seharusnya menyadarinya. Jika kamu masih memiliki untuk Huaijo sedikit pun belas kasihan, aku harap kamu segera pindah dari sini. Nenek, bukankah kamu paling menyayangi kami? Bisakah kamu tega membiarkan kami pergi? Nenek, mulai sekarang, kami akan menjadi anak baik. Nenek, jangan biarkan kami pergi ya. Nenek, Yui tidak mau pergi. Yui tidak tega pergi. Paman Luo dan Nenek. Dr. Wen, Huaijo adalah satu-satunya putraku. Aku tidak ingin melihatnya menderita kerugian apapun. Sebagai seorang ibu sendiri, kamu seharusnya bisa mengerti perasaanku banget. Baiklah. Kalau begitu Nyonya Feng, kasih aku waktu buat pindahin barang. Ayo pergi. Nona Wen, terima kasih sudah datang langsung. Biar aku tahu soal masalah ini. Sekarang kamu juga harus pergi. Baiklah, Bibi. Jadi, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Andai saja anak-anak ini adalah milik Huaijo. Betapa indahnya itu. Halo, siapa ini? Halo Nyonya Feng, saya seorang perawat dari rumah sakit Kyoto. Saya sangat menyesal. Laporan DNA yang saya berikan kepada Anda hari itu salah. Hasilnya untuk sampel Anda menunjukkan hubungan orang tua anak. Apa?
Apakah Anda mengatakan 3 anak adalah anak kandung putraku? Benar, tapi untuk amannya, Anda bisa menggunakan sampel untuk tes lagi. Baik, baik, baik. Jati, ayo kita coba lagi. Tes yang dipercepat kali ini. Sama sekali tidak boleh salah lagi. Itu luar biasa. Baru saja bukankah aku baru saja mengusir cucuku dan menantuku, bergegas keluar. Nyonya Feng, terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Kami permisi sekarang. Selamat tinggal, Nenek. Selamat tinggal, Nenek. Wen Nuan, aku sudah memikirkannya. Sebaiknya kamu belum pindah. Kenapa? Apa Anda tidak khawatir tentang Ketua Luo? Justru karena aku peduli pada Huai Yo, jadi aku nggak bisa putuskan untuk dia. Lagi pula, ketiga anak kecil ini benar-benar menggemaskan. Aku tidak tega membiarkanmu tinggal di luar. Nenek, kami paling menyayangimu. Hidup Nenek. Kami paling menyayangi Nenek. Baiklah, baiklah, baiklah. Nyonya Feng, Nenek, Nenek. Nenek, Nenek. tidak kusangka di usia ini terserang berbagai penyakit. Ibu. Operasi gastroenteritis akut ini, setelah selesai, kau harus istirahat dengan baik. Jika kamu segera menikah dengan jodohmu, maka aku bisa benar-benar tenang. Nyonya Feng, Anda perlu fokus pada nutrisi. Setelah operasi, saya akan membuatkan Anda masakan obat. Aku akan mengantarmu keluar. Tidak perlu. Dokter Wen, terima kasih atas repotnya. Biarkan saja Huai Yo mengantarmu pulang. Ibu kami ingin tinggal dan menjaga Nenek. Nenek memang sendirian tanpa teman. Sangat membosankan. Kami berjanji tidak akan merepotkan Nenek. Baiklah, kalau begitu saya akan segera kembali. Ya, ya. Sayang-sayangku, kalian tinggal bersama nenek, tidak bosan. Nenek, jika kami yang sakit, Nenek dan paman pasti akan menjaga kami. Kalian masih muda. Dan kalian akan cepat kembali bersemangat. Nenek tidak bisa begitu. Nenek, mulai sekarang kami akan mengawasimu untuk memastikan Nenek tetap sehat. Baiklah, baiklah, baiklah. Setelah aku sembuh, aku harus memberi kompensasi yang layak. Wen Nuan dan anak-anak. Kamu bajingan Wen Shui. Kau menimpakan semua kesalahan padaku. Membuatku terjebak di sini begitu lama. Tuan muda Lu, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak punya kerabat di Kyoto. Dan saya mengerahkan banyak upaya untuk akhirnya membebaskan Anda. Anda telah disalimi. Dr. Wen. Kaulah yang membebaskanku. Saya sudah melaporkan mereka. Mereka diperintah hentikan operasi untuk perbaikan. Mengenai Nona Wen, saya pikir meskipun dia khawatir Presiden Luo salah paham padanya, dia tetap tidak seharusnya memperlakukan Anda seperti itu. Mulai sekarang, keluarga Luku dan keluarga Wen adalah musuh bebuyutan. Nona Wen, kali ini semuanya berkat kau, karena telah membebaskanku. Bagaimana kalau aku mentraktirmu beberapa minuman? Kali ini, mari kita pergi ke tempat yang tenang. Tidak, terima kasih. Saya masih harus pulang dan mengurus anak-anak. Saya harap mulai hari ini dan seterusnya, kita bisa resmi menjadi teman. Nanti ada kesempatan buat kerjasama. Tentu saja. Tuan Lu, silakan duduk. Dr. Wen, saya tidak yakin. Mengapa Anda memanggil saya ke sini? Apakah ada sesuatu? Saya ingat Anda berkata, jika saya menghadapi kesulitan, Anda akan membantu saya tanpa syarat. Dr. Wen adalah penyelamat hidup saya. Aku loh. Menepati janji saya. Bicaralah, apa yang Anda butuhkan dari saya untuk membantu Anda? Ini adalah milik ibu saya, saham warisan. Saya ingin Anda membantu saya menjualnya. Dan targetkan keluarga Wen dan Lu dengan berita yang mengatakan ada kesepakatan bisnis yang pasti untung tanpa rugi. Mengundang mitra. Lu Hayotian, bukankah Anda sudah masuk? Bagaimana cara keluar secepat itu? Dia sangat mampu melakukannya. Dari masalah, aku seorang perencana. Kenapa tidak bisa keluar? Paman Win, apakah kau tidak senang dengan pembebasanku? Kalian berdua tiba cukup awam.
Bagaimana? Apakah Anda membawa kontraknya? Apel, apakah dia juga di sini untuk membahas kerjasama? Ya, kesepakatan bisnis saya ini berskala besar. Dan setelah beroperasi menghasilkan puluhan miliar keuntungan, bukan masalah. Melihat ke seluruh Kyoto, sedikit yang berani mencoba-coba. Kalian berdua benar-benar memiliki keberanian dan visi hebat. Kapan Lu Group mulai melakukan bisnis impor dan ekspor? Untuk bidang yang tidak dikenal, lebih baik tidak berinvestasi sembarangan. Paman Wen, cara berpikirmu sudah ketinggalan zaman sekarang. Bagi kami anak muda, ada pepatah. Awalnya tidak ada jalan di dunia ini. Seseorang harus selalu mengambil langkah pertama itu. Kita sedang berbisnis, Anda tahu. Kedamaian adalah yang utama. Mari kita ikuti aturannya. Penawar tertinggi menang. Bagaimana? Tidak masalah, tidak masalah. Lu Hayotian, kau benar-benar keterlaluan. Setiap kali kau menawar 100.000 lebih tinggi dariku. Bukankah kau sengaja menggangguku? Paman Wen, aku juga menawar sesuai dengan aturan untuk penetapan harga. Hanya saja setiap kali, itu hanya sedikit lebih tinggi dari milikmu. Tidak ada masalah dengan itu kan? Kura-kura sudah 8 toples. Cepat datang. Apakah kau punya hati nurani yang tersisa? Masalah Sui, jangan kita sebutkan dulu untuk sekarang. Dulu kau dan putri sulungku, Wen Jianan bertunangan. Kemudian kau mengkhianatinya. Apakah kau masih punya nyali untuk bersaing bisnis dengan mantan ayah mertuamu? Ayah mertua. Aku membenci. Akan ku beritahu. Jelas-jelas putrimu yang hamil oleh pria liar. Dia tidak hanya membuatku menjadi pecundang, tapi dia juga membuat seluruh keluargaku kehilangan muka bersamaku. Aku belum selesai dengan keluargamu. Dasar orang tua bangka. Jika bukan karena kau dan wanita-wanita itu bersikap ambigu, bisakah putriku terprovokasi dan meninggal saat melahirkan? Paman Wen, aku menyarankanmu untuk menjaga perkataan dan tindakanmu. Mungkin wanita yang kau bicarakan itu ada tepat di sampingmu. Bahkan lebih mungkin bahwa dialah yang membunuh Wen Jianan. Kau bicara omong kosong. Dasar orang tua bangka. Jangan bilang padaku hal-hal ini. Mengapa kalian berdua harus bertengkar? Jelas ada solusi yang saling menguntungkan. Tidak baik merusak keharmonisan. Ketua Wen, silakan duduk. Aku dengar Dr. Wen memberitahuku kalian sudah saling kenal dulu. Itulah sebabnya aku memanggilnya ke sini. Kita punya masalah untuk dibicarakan secara damai. Tuan Lu, bukankah kau bilang penawar tertinggi menang hak keagenan eksklusif ini? Bisakah itu diberikan kepada 2 perusahaan? Ya, aku memang bilang penawar tertinggi menang. Tapi aku merujuk pada banyak proyek. Kau dan Ketua Lu mulai berdebat begitu kau tiba. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tuan Lu, Anda tidak bisa menyalahkan Ketua Wen untuk ini. Bagaimanapun belum lama ini, Ketua Lu dan Putri Ketua Wen mengalami beberapa kesalahpahaman. Ketua Lu bahkan beberapa hari dihabiskan di dalam. Kedua orang ini tak terhindarkan akan merasa sedikit marah. Dengarkan ini, Dr. Wen masih sangat jeli. Kami sering tidak akur berbicara. Tuan Lu dan saya awalnya berpikir semua bisa hasilkan uang bersama. Itulah sebabnya kami memilih Ketua Wen dan Ketua Lu. Jika keduanya belum untung dan sudah menjadi musuh, maka itu akan menjadi kesalahan saya. Dr. Wen maksudnya bahwa ada juga bagianmu dalam hal ini. Tepat sekali. Dr. Wen juga punya bagian dalam modal awal. Oleh karena itu, aku telah sepenuhnya menyerahkan masalah ini kepada Dr. Wen untuk ditangani. Jika salah satu dari kalian punya pertanyaan nanti, langsung saja hubungi Dr. Wen. Benar sekali. Jika tidak ada masalah dengan kontraknya, mari kita tanda tangan. Ayah, bagaimana kamu bisa kerjasama dengan Wen Nuan? Apa kamu sudah lupa bagaimana dia memperlakukanku sebelumnya? Jika bukan, karena kau berulang kali memprovokasi Dr. Wen, akankah dia demi mempertahankan diri, membalas dendam padamu? Belum lagi, sebelumnya Dr. Wen, di depan Ketua Luo, membela kami. Kali ini, Tuan Lu yang memimpin masalah ini. Dr. Wen sama seperti kami. Kami semua adalah investor. Dia sudah menginvestasikan uang. Apa yang harus kutakutkan? Tapi ayah, Cukup, lihatlah kau akhir-akhir ini. Dengan semua perbuatan baikmu, hari ini, di depan Tuan Lu, kau membuatku kehilangan banyak muka. Kau bahkan tidak bisa mengendalikan satu pria di masa depan. Apa yang bisa kuharapkan darimu? Apa gunamu? Keluar. kenapa semua orang menganggap dia begitu baik?
Ibu kamu pasti lelah. Biarkan aku memijat bahumu. Baik, Ibu angkat kakimu. Aku akan membantumu mengganti sandal. Ibu-ibu pasti haus. Ibu bekerja keras hari ini. baik. Dengan kalian bertiga di sini, bagaimana mungkin ibu bisa lelah? Oh ya, Sui-Sui. Ibu terakhir tanya padamu, bantu menyiapkan rekening luar negeri. Bagaimana perkembangannya? Jangan khawatir ibu. Kakek jahat dan paman jahat pasti tidak akan menemukannya. Mereka mentransfer dana aku. Akun virtual. Aku juga telah memanipulasi arah pasar saham. Keluarga Lu dan keluarga Wen, sampai hari ibu menebarkan jaringnya. Aku akan membuat mereka kehilangan segalanya. Kalian bertiga benar-benar kesayangan ibu. Kemarilah, beri ibu ciuman. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku juga mau. Maksudmu Wen Duan, saat dia dengar mereka bicara tentang Wen Jianan, reaksinya sangat aneh. Ya, Pergi selidiki informasi Wen Jianan. ya. Kau tidak bisa menghubungi Tuan Lu juga. Ponselnya terus-menerus menunjukkan tidak aktif. Jadi aku langsung saja ke hotel, menginvestasikan semua dana likuid perusahaan dalam proyek ini. Pembayaran seharusnya sudah dikembalikan kemarin. Jika tidak tiba hari ini, seluruh perusahaanku akan hancur. Halo, kami mencari Tuan Lukang yang di kamar 601. Maaf Tuan Lu, sudah keluar 3 hari yang lalu. Apel, bagaimana ini bisa terjadi? Jika aku tidak mendapatkan uang hari ini, aku akan bangkrut. Bukankah Wen Nuan yang bertanggung jawab atas ini? Aku akan menghubunginya. Tidak perlu mencari. Saya di sini. Dr. Wen, bukankah kau bilang dananya akan berlipat ganda dalam setengah bulan? Tapi uang kami masih belum masuk ke rekening kami. Dan Tuan Lu, mengapa tempatnya sepi? Karena semua ini adalah jebakan yang saya pasang. Tuan Lu, hanyalah sebuah tipuan. Ketika Anda didorong oleh keserakahan, menaruh semua aset Anda padanya, Anda seharusnya sudah siap untuk kehilangan segalanya. Wen Nuan, meskipun aku menargetkanmu, kamu yang memprovokasiku duluan. Kita sudah lama impas. Kenapa sekarang kamu melakukan ini pada kami? Seseorang seperti Anda yang telah berbuat jahat tak terhitung, berani berbicara tentang impas dengan saya. Saat Anda menyakiti keluarga saya dan menyakiti anak saya, Anda seharusnya sudah tahu. Permainan ini dimulai oleh Anda. Tapi kapan berakhirnya? Terserah saya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu melakukan operasi plastik dan mengganti namamu. Siapa sebenarnya kamu? Mungkinkah Anda Wen Jianan? Apel. Wen Nuan adalah Wen Jianan. Benar sekali, data ini dipulihkan oleh peretas tentang Dr. Wen. Ini menunjukkan nama dan informasi identitas lamanya. Itu adalah Wen Jianan, yang keluarga Wen nyatakan meninggal dalam kecelakaan 6 tahun lalu. Aku dengar baru-baru ini Dr. Wen sedang diskusi kerja sama keluarga Wen dan Lu. Ketua Luo, aku punya firasat. Ada sesuatu yang tidak beres. Tidak bagus, siapkan mobil segera. Bawa aku ke Hotel Kyoto. Ya. Cukup. Apakah kau akan berhenti? Tanda lahir di tubuhnya. Aku sudah melihatnya. Dia bukan Wen Jianan. Dia seorang dokter. Dia punya banyak cara untuk menghilangkan tanda lahir. Kalian semua telah ditipu olehnya. Ayahku sudah bilang padamu lama tentang dia. Diam. Dasar bajingan. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Jika bukan karena kau menyinggungnya lebih dulu, keluarga Wenku tidak akan menderita bencana yang amat dahsyat. Ayah, Kau cepat minta maaf kepada Dr. Wen. Minta maaf. Dr. Wen, tolong demi aku, sebagai orang tua, bermurah hati, dan ampuni keluarga Wen. Aku akan menyuruh Sueji berlutut dan meminta maaf padamu sampai kau puas. ayah. Kenapa aku harus meminta maaf pada orang ini? Jika bukan karena kau, keluarga Luku tidak akan terlibat karenamu. Akan ku beritahu, waktu untuk pembayaran kembali sudah hampir tiba. Apakah kau berharap aku membayar untuk kesalahanmu? Nona Wen, setiap menit Anda ragu. Keluarga Wen dan Lu akan kehilangan jutaan. Minta maaf. Akan ku beritahu, jika keluarga Luku bangkrut, aku yang pertama menderita. Tidak akan mengampunimu. Dasar bajingan, bicaralah. Kau ingin kami berakhir di jalanan. Cepat minta maaf. Maafkan aku. Lebih keras.
tidak bisa mendengarmu. Maafkan aku. Minta maaf kepada siapa? Tanpa nama. Saya tidak akan mengklaim itu. Wen Nuan. Maafkan aku. Masih belum cukup. Apalagi yang kamu inginkan? Dasar bajingan, kau harus cepat minta maaf kepada mereka. Maafkan aku. Maafkan aku, maafkan aku. Permintaan maaf ini. Itu yang Anda berutang padaku. Dr. Wen, sekarang kau bisa tenangkan. Kalau begitu tolong cabut perintahmu. Aku masih punya keluarga yang harus dihidupi. Benar Dr. Wen. Lihat kita semua teman. Kau adalah orang yang murah hati. Saya tidak punya teman, seperti Anda. Dan Anda memanjakan putri, melakukan segala macam perbuatan jahat, sama sekali tidak berperasaan. Hak apa yang Anda miliki? Meminta saya melepaskanmu. Ini semua karma Anda. Kau. Dasar bajingan. Aku bersikap sopan padamu. Kau tidak menginginkannya kan? Merencanakan sesuatu melawanku. Kau cukup berani. Aku takut kau tak hidup melihatnya. Apa? Ketua lu masih ingin membunuh untuk membungkam saksi. Mengapa Anda di sini? Kau baik-baik saja. Aku tahu segalanya. Mereka yang menyakitimu. Aku tidak akan menyisakan satupun. Huayo, keluarga Wen dan Lu, bangkrut. Wanita ini merencanakan semuanya sendiri. Dia adalah wanita licik. Jangan tertipu oleh kepalsuan penampilannya. Orang macam apa dia? Bukan untuk kau komentari di sini. Kau hanya perlu membayar harga atas perbuatan menyakitinya, Song Wen Xuan. Bawa mereka ke kantor keamanan publik, keluarga Wen dan Lu. Kebangkrutan mereka sudah pasti. Jika ada yang berani membela mereka, mereka melawan keluarga Luku. Kau. Lepaskan aku. Aku adalah ketua grup Wen. Apa hakmu menangkapku? Setengah jam yang lalu, aku sudah meminta kantor keamanan publik menyegel keduanya, keluarga Wen dan Lu. Mulai sekarang di Kyoto, tidak akan ada lagi keluarga Wen dan Lu. Mimpi kosongmu bisa menunggu sampai kamu di penjara untuk memimpikannya. Huayo. Berhenti. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan Lu Hao Tian kabur. Wen Nuan. Ketua Luo, saya baik-baik saja. Saya hanya pingsan karena gugup. Anda tak akan minum obat ini, kan? Tubuhmu masih sangat lemah. Kamu masih perlu minum obat. Ibu, apakah obatnya sangat pahit? Paman Ro punya sihir. Sihir apa? Paman Ro, ibu sama seperti kami. Takut pahit. Jadi tolong bantu ibu. Ini, setiap hari melihatmu bersama anak-anak, aku sungguh tidak tahu siapa yang lebih membutuhkan perhatian. Kalau begitu, bukankah Ketua Luo sudah mempersiapkan sebelumnya permen lollipop? Oh benar, situasi Lu Hao Tian, bagaimana? Jangan khawatir, aku sudah menyuruh orang melakukan pencarian menyeluruh. Aku tak akan membiarkannya lolos begitu saja. Setelah masalah ini selesai, kamu harus mempertimbangkan, kan, urusanmu sendiri. Anda sudah tahu. Saya Wen Jianan, terhadap keluarga Wen dengan cara ini, terlalu kejam. Setiap sebab ada akibatnya. Dulu mereka mencoba membunuhmu. Mereka seharusnya tahu hasil ini hari ini. Lalu tunggu untuk menangkap Lu Hao Tian. Kita bicara. Saya masih punya anak-anak untuk dipertimbangkan. Ibu, kami tidak punya keberatan. Kami tidak keberatan sama sekali. Aku tidak menyangka Wen Guanghua, orang tua itu, berubah pikiran dan mengambil semua kesalahan atas dirinya sendiri, membebaskanmu. Kenapa kau masih berpikir kau bisa membebaskannya? Cukup omong kosong. Mereka tidak menangkapmu, tapi mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Kita harus menyerang duluan. Wen Nuan ini menyebabkan aku jatuh ke keadaan seperti ini. Aku harus membuatnya membayar 2 kali lipat. Yang kuinginkan bukan hanya nyawa Wen Nuan. Saya juga menginginkan Lu Huaishou membayar harga atas kesombongannya.
Aku sudah bilang padamu Fengman, dirawat di sini. Kamu gunakan dia untuk memancing Wenluan dan anak-anak itu keluar. Kamu bisa menangkap semua sekaligus. Kenapa kamu masih memanggilku ke sini? Jika aku tidak melihat berita, aku tidak akan tahu kau adalah nona muda grup WEM. Kau ingin kami membantumu menculik orang. Setidaknya kau harus membayar lebih kan? Jangan memancing masalah. Tidak apa-apa jika kau tidak membayar. Habiskan saja waktu bersama kami para saudara. Kami akan mendengarkanmu. Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Hari ini, kami akan berbuat sesuka hati padamu. Kejar. Memang ada hubungan orang tua anak. Bagus sekali. Anak-anak itu. Mereka benar-benar anak Huizhou. Aku harus kembali. Dan segera memberitahu mereka. Bibi tolong aku. Seseorang mencoba menyerangku. Bibi. Terima kasih. Aku tidak menyangka kamu masih mau menyelamatkanku. Mulai sekarang, hubungan kita sudah beres. Aku harap di masa depan kamu berhenti mengganggu Huizhou. Buka pintunya, biarkan aku masuk. Buka pintunya. Jangan pegang aku, jangan pegang aku. Ketiga anak itu, semuanya anak Huizhou. Kenapa hidupmu begitu baik? Sementara aku dipaksa ke keadaan seperti ini. Apa yang tidak bisa kumiliki? Kamu juga tidak akan mendapatkannya. Bagaimana? Apakah kamu menemukan keberadaan ibuku? Dia bicara omong kosong. Perkataannya tak punya nilai referensi. Kamera pengawas di koridor rumah sakit hari ini kebetulan sedang dalam perawatan. Saat itu hanya dia yang bersama Bibi. Jadi jika Anda ingin tahu apa yang terjadi, Anda masih harus bertanya padanya. Dokter, bagaimana kondisinya? Dia sepertinya. Huizhou. Besok kita akan menikah. Aku tidak mau memakai baju jelek. Wen Sui, apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Mengapa ibuku diculik? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Mereka di sini. Mereka datang untuk menjemputku. Tidak. Selamatkan aku. Pasien terlalu terkejut dan mengalami sementara amnesia. Dia tidak bisa menangani stimulasi apapun saat ini. Jika kamu ingin mendapatkan pernyataan yang valid, lebih baik menenangkan dulu emosinya. Jika kamu mengikuti keinginannya, dia mungkin mendapatkan kembali ingatannya. Tuan Luo, Nona Wen barusan menyebutkan pernikahanmu besar. Menurutku ingatannya mungkin sudah kembali ke sehari sebelum pernikahanmu. Jika kalian berdua menikah lagi, Nona Wen mungkin sangat senang sampai ingatannya pulih. Huizhou, bawa aku pulang. Aku ingin pulang. Nona Wen, apakah Anda masih mengenali saya? Aku membenci. Wanita jahat. Kamu ingin merebut Huizhou dariku. Aku akan menggigitmu sampai mati. Keluar sebentar dengan saya. Kau bilang dia pura-pura. Jika ingatannya benar-benar kembali ke hari sebelum pernikahan Anda, lalu bagaimana dia bisa mengenali saya? Saya curiga, dia hanya ingin gunakan ini untuk memaksa Anda menikah. Setelah menikah, dia akan mengungkapkan keberadaan Bibi. Ibuku sakit parah dan tidak bisa menunggu selama itu. Saya sudah meminta Sui memulihkan rekaman pengawas. Saya yakin kita segera dapatkan berita tentang Bibi. Tapi, kita harus terlebih dahulu menstabilkan Wen Sui agar dia tidak berkolusi dengan pelaku dan melukai Bibi lagi. Huizhou, dengarkan saya. Huizhou, Cukup, dia sudah gila sekarang. Kamu malah bilang dia berpura-pura. Jangan pikir hanya karena kamu dokter. Kamu setidaknya harus punya empati dasar, kan? saya tidak punya simpati. Jelas dia pura-pura gila dan bodoh. Tidakkah Anda bisa melihatnya? Sekarang pengawasan sudah rusak. Hanya dia yang tahu kebenarannya. Apa yang bisa kulakukan? Kamu menghalangiku seperti ini. Apakah karena ibuku berulang kali mengusirmu sebelumnya? Kamu berharap dia mati di luar? Anda sudah keterlaluan?
Di mata Anda, apakah saya tak berharga? Huayo. Peluk. Kita akan menikah besok. Nanti aku akan menyuruh Wen Xuan mengantar kita pulang. Luo Huaishu. Apakah Anda serius tentang menikahinya? Bagaimana dengan saya? Nona Wen, ibuku selalu tidak menyukaimu. Lagi pula sekarang dia hilang dan nasibnya tidak diketahui. Yang ingin kunikahi juga gadis seperti Su Yi. Gadis yang disukai ibuku. Bukan kamu. Huayo. Aku tidak mau melihatnya. Suruh dia pergi. Tolong pergi. Baiklah, kalau begitu saya akan membawa anak itu dan pergi. Semoga Anda tak menyesal. Aku sedang diskusi dengan petugas penegak hukum. Kamu harus istirahat yang baik. Lo Haotian, rencananya berubah. Wen Nuan dan ketiga anak kecil itu. Aku tidak bisa menculik mereka. Tapi Luo Huayo sudah kembali ke sisiku. Jika kamu tidak mau ditangkap, kamu harus mendengarkanku. Bisnis yang merugikan. Aku tidak akan melakukannya. Aku juga menginginkan. Perusahaan Luo Huaisho. Mereka benar-benar tiga anak jenius. Di usia semuda itu, kalian sudah bisa bantu pecahkan kasus. Kami sudah menemukan lokasi nenek. Dia ada di sebuah gudang terbengkalai. Bagus sekali. Nenek benar-benar selamat. Terima kasih Wen Nuan. Ini semua berkat kamu. Huayo, sudah selarut ini. Kamu telepon siapa? Dengan petugas penegak hukum. Ibuku masih belum ditemukan. Aku sangat khawatir. Huayo, tak peduli seberapa khawatirmu, kamu tetap harus menjaga kesehatanmu. Bibi pasti tidak akan mau melihatmu seperti ini. Ini sup bergizi buatanku. Untukmu minumlah sedikit. Bagaimana aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu begitu lembut dan perhatian. Aku pasti akan mengadakan untukmu pernikahan termegah. Huayo, ini juga salahku karena tidak berguna. Begitu aku mencoba mengingat apa yang terjadi malam itu, kepalaku sakit sekali. Aku tidak bisa membantumu sama sekali. Kalau mau menyalahkan, silakan. Wen Nuan itu, jika bukan karena dia pingsan dan menahanku, ibuku tidak akan mengalami kecelakaan. Cukup Huayo, kenapa membahas wanita licik itu lagi? Ini, minumlah selagi hangat. Biasanya, kamu bertingkah begitu, sombong. Bukankah kau masih dipermainkan olehku, seperti orang bodoh? Begitu aku benar-benar mengendalikan grup Luo. Kau yang tidak punya apa-apa, hanya akan pantas untuk menjadi bawahanku. Huayo, kau terburu-buru mau kemana? Apakah ada berita tentang Bibi? Sesuatu terjadi di perusahaan. Aku tidak bisa menemanimu hari ini untuk mencoba gaun pengantin. Kalau begitu masalah perusahaan lebih penting. Kau duluan. Luo Haotian. Luo Huayo sudah termakan umpan. Sekarang saatnya untuk Wen Nuan dan beberapa bocah itu. Luo Haotian, Anda masih berani menghubungi saya. Jika kau ingin menyelamatkan Ibu Luo Huaisho, maka bawalah 3 anakmu dan datanglah ke gudang di pinggir kota. Hanya kalian berempat yang diizinkan datang. Nenek, nenek baik-baik saja. Nenek baik-baik saja? Wen Nuan, hari ini Luo Huayo akan menikahiku. Namun kau masih bersedia datang menyelamatkan wanita tua ini. Sungguh mengharukan. Sayang sekali. Karena hari ini kalian semua akan mati di sini.
Wen Sui, Anda memang berpura-pura bodoh. Saya menyarankan Anda untuk berhenti sekarang. Jika tidak Anda akan menyesalinya tanpa henti. Menyesal. Apa yang harus kusesali? Semua ini adalah kau bertanggung jawab atas perbuatanmu. Dan kau. Apa? Kau melihat ketiga anak itu, dan kau lupa siapa yang sebenarnya pantas menjadi Nyonya Lu. Bahkan jika kau memberi Luo Huaiyou 3 anak lalu kenapa? Orang yang akan dinikahinya hari ini adalah aku. Kalian semua pergi ke neraka bersama. Hatian bunuh mereka. Keluarga Lu semuanya akan menjadi milik kita. Huaiyou, aku akhirnya akan menikahimu. Begitukah? Tapi, aku tidak akan menikahimu. Kenapa? Karena orang yang akan dinikahinya adalah saya. Bagaimana kau tidak mati? Bagaimana ini mungkin? Jika kita tidak melakukan sandiwara ini, Anda dan Lu Haotian takkan pernah tunjukkan jati dirimu untuk membawa Anda ke pengadilan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wen Nuan, kau berani menipuku. Wen Nuan. Mari kita bertemu dengan Huaishu. Wen Nuan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Semua itu jelas dilakukan oleh Lu Haotian. Apa hubungannya denganku? Langkah yang luar biasa untuk mengalihkan kesalahan. Lu Haotian. Apakah Anda mendengar itu? Wen Sui. Jelas sekali itu. Rencana penculikan yang kita rencanakan bersama. Dan kau masih ingin lolos begitu saja. Aku akui aku ingin memberi Wen Nuan pelajaran. Tapi aku tidak berhasil. Percobaan kejahatan. Tidak dianggap kejahatan kan? Lalu kamu mengunciku di luar. Membuatku dibawa Lu Haotian. Dibawa pergi. Ini pasti disengajakan. Bibi. Huaiyou. Aku saat itu. Ketakutan setengah mati. Itu semua bisa dimaafkan. Semua ini dilakukan oleh Lu Haotian. Kau seharusnya tidak mencariku. Kau harus cepat tangkap Lu Haotian. Seseorang cepat tangkap dia. Wen Sui. Kejahatan yang telah kau lakukan, bukan hanya ini bukan. 6 tahun lalu, kau jelas tahu, aku adalah kakak iparmu. Namun kau tetap menggodaku, sengaja membuat marah sampai mati. Ibu yang membesarkanmu. Akhirnya, kau bahkan dorong kakakmu yang hamil, yang akan melahirkan dari tangga. 1 mayat 4 nyawa. Kau suruh aku buang mayat ke laut. Apakah kau sudah melupakan semua ini? Lu Haotian, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tanganku sangat bersih. Tanpa 1 nyawa pun di atasnya. Perbuatan memalukan itu yang kau lakukan sendiri, jangan pernah menimpakannya padaku. Aku masih punya tangkapan layar pesan-pesan yang kau kirimkan padaku saat itu. Ini semua adalah bukti. Apa gunanya bukti? Semua itu bisa dipalsukan. Bukti fisik bisa dipalsukan, tapi saksi manusia tidak bisa. Semua orang sudah lama mati. Di mana kau akan menemukan saksi? Ini aku Wen Jianan. Apel. Kau adalah Wen Jianan. Kau ternyata masih hidup. Ini tidak mungkin. Kau benar-benar tidak mati. Melihat saya tidak mati, Anda pasti sangat menyesalkan. Hidupku, Wen Jianan, belum ditakdirkan berakhir. Kalian semua harus membayar atas tindakan kalian saat itu. Dan membayar harganya. Baik yang memukul dengan kejam, atau yang berdiri acuh, tak acuh, atau bahkan kau kaki tangannya. Kalian semua akan dihukum. Sepertinya keracunanku terakhir kali. Juga perbuatanmu. Wen Jianan, kau benar-benar kejam. Kau bahkan berkomplot melawan ayahmu sendiri. Dan melibatkan begitu banyak orang tak bersalah. Tidakkah kau takut akan balasan? Tidak bersalah. Kau yang buat ibuku meninggal karena sedih. Wen Sui yang hampir menyebabkan aku keguguran. Tidak bersalah. Atau dia yang tak pernah memperlakukan aku seperti putrinya. Yang acuh pada kematian istrinya. Dan melindungi pembunuhnya. Wen Guanghua tidak bersalah. Atau mungkin kau pembunuh tak bersalah. Kau menipu sejumlah besar uang. Membuat keluarga Wen dan Lu bangkrut. Ini kejahatan yang bisa dihukum penjara. Kau tidak bisa melarikan diri. Kontrak itu palsu. Bahkan jika kau menggugat, aku tidak takut. Justru sebaliknya kaulah yang mengumpulkan uang secara ilegal. Dan lebih jauh lagi itu, melibatkan nyawa manusia.
Setiap kejahatan ini akan dihukum secara bersamaan. Siapa yang benar-benar akan membusuk di penjara. Kau tidak menyadari situasimu sendiri. Dasar wanita licik berhati hitam, aku akan melawanmu sampai mati. Apakah kau masih berpikir aku, Wen Jianan, dari 6 tahun lalu yang kau bisa bule sesuka hati? Aku bersumpah, apa yang kau berutang padaku, aku akan mengambilnya kembali semuanya. Segala yang kau miliki, aku akan merebutnya semuanya. Sekarang aku hanya memenuhi janjiku. Ibu, kamu tidak mencuri ayah. Karena ayah tidak pernah milik bibi jahat itu. Benar, ayah selalu mencintai ibu. Benar, ayah. Itu benar. Dari awal sampai akhir, aku hanya mencintai ibu dari anak-anak. Wen Nuan, aku mengakui kamu sebagai menantuku. Mulai sekarang, tidak ada yang akan berani mengganggumu lagi. Bibi, dia menyebabkan keluarga Wen dan Lu bangkrut, menyebabkan semua karyawan menjadi pengangguran. Wanita seperti ini, apakah kau berani menerimanya? Tidakkah kau takut akan kemarahan anggota keluarga Lu? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah mengatur orang untuk merekrut mereka semua ke anak perusahaannya, anak perusahaan Lu Group. Semua karyawan tidak akan kehilangan pekerjaan mereka. Pada titik ini, kamu masih berani memfitnah menantuku. Song Wen Suan, segera serahkan mereka kepada petugas penegak hukum. Ya, Wen Jianan. Kenapa aku tidak mensekikmu lalu buang ke laut? Kau kejam. Kau berumur panjang. Ibumu mati karena kutukanmu. Daripada bilang kau benci kami, kau seharusnya mengatakan bahwa kaulah yang paling pantas mati. Bungkam mulutnya. Beritahu Biro Keamanan Publik untuk mendisiplinkannya dengan benar. Lepaskan aku. Lo Huaiyo, apakah kau benar-benar berpikir kau mampu melindunginya? Begitukah? Akan ku beritahu. Grup Luo sudah lama menjadi milikku untuk diambil. Begitukah? Hari itu setelah kau meminum tonik itu, kau pingsan. Aku mengambil kesempatan untuk mentransfer semua rahasia dan aset Grup Luo. Jika kau masih ingin mempertahankan tempat Lo Huaiyo, maka lepaskan aku. Jika tidak, aku akan melawanmu sampai mati. Kamu maksud karyawan perusahaanku berpura-pura bekerja untukmu. Apa katamu? Dialah yang menyuapku untuk mencuri rahasia perusahaan. Cepat tangkap dia. Wen Sui, kau sekarang dicurigai mencuri rahasia orang lain dan mendalangi serta 2 kasus pembunuhan dari 6 tahun lalu. Tolong ikut kami. Baiklah. Ini juga jebakan yang kau pasang, bukan? Jika tak meminum sup tonik itu, bagaimana kami bisa membuatmu jatuh ke perangkap tanpa siap? Aku awalnya berpikir, aku akan menang. Aku tidak menyangka akhirnya, aku akan tetap kalah darimu. Kejahatan membalas kejahatan. Segalanya hari ini adalah perbuatanmu sendiri. Huaisho mulai sekarang harus menyewa pengawal lebih banyak, tidak mudah menemukan kembali darah dagingmu sendiri, menantuku yang berharga, dan cucu-cucuku. Mereka tidak boleh dalam bahaya lagi. Ibu, apakah kamu mengatakan mereka semua anak-anakku? Lihat. Pada laporan penilaian ini, tertulis dengan jelas, keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Tuan Lu, selamat atas menjadi seorang ayah. Ayah, kapan ayah akan? Ayah, kapan ayah akan menikahi ibu? Menikahi ibu. Sekarang, Aku tidak mau itu. Apa yang ditinggalkan Wen Suye? pernikahan ini awalnya hanya sebuah latihan. Nama pengantin wanita selalu kosong, menunggumu kembali untuk ditulis. Maka kita akan resmi mengadakan pernikahan